Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari Allah masih berkenan memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh pagi hari saya ingin mengajak kita kembali berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an. Pada subuh pagi ini saya ingin mengambil topik pesan Al-Quran dan Al-Hadis tentang jiwa kewirausahaan atau jiwa entrepreneur. Hadirin, jiwa kewirausahaan atau jadi pebisnis adalah sikap mental dan pola pikir, semangat dari diri seseorang untuk menciptakan, mengelola dan mengembangkan peluang usaha dengan penuh kreativitas dan keberanian. Dalam masalah kewirausahaan atau perdagangan ini banyak sekali pesan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bagaimana Islam mendorong umatnya untuk menjadi pebisnis. Tetapi tentu tidak semua kita punya keahlian untuk berbisnis. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan Al-Quran tentang bagaimana Al-Quran mendorong kita untuk menjadi seorang wirausaha atau pebisnis. Yang pertama, Allah memerintahkan umat manusia untuk mencari rezeki dan kemakmuran di bumi dengan usaha yang halal dan jujur, sebagaimana Al-Quran surah As-Saba ayat 34. Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa ma antum bimustati'in." Sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Dia akan menggantinya. Jadi Allah berjanji, dan Allah juga maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha pemberi rezeki. Allah menyatakan bahwa Allah akan memberikan dan meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan juga sebaliknya Allah bisa menyempitkan rezeki terhadap siapa yang Dia kehendaki. Yang meluaskan rezeki dulu seseorang yang berprasangka baik kepada Allah, kemudian mencari karunia-Nya di muka bumi ini. Maka betapa banyak orang yang kadang-kadang di dalam perhitungan kita usahanya itu ya kecil-kecilan saja, tetapi kemudian Allah memberikan rezeki yang melebihi saudara-saudaranya yang lain. Tidak ada masalah bagi Allah yang seperti itu. Sebaliknya Allah juga bisa menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Hadirin, hati-hati kita dengan apa yang kita miliki. Kadang-kadang ada seseorang yang penghasilannya sudah besar, kemudian diingatkan, ayo kita berinvestasi, mau nyumbang masjid atau apa. Waduh, nanti kalau saya dapat rezeki yang besar ya. Dia lupa bahwa yang dia terima itu sudah sangat besar. Maka jangan sampai kemudian Allah menyempitkan rezeki itu. Bisa jadi uangnya tidak dikeluarkan untuk infak, tapi dikeluarkan yang terpaksa untuk kepentingan yang lain. Misalnya ada keluarganya yang sakit berobat biaya besar. Misalnya ada tiba-tiba ada musibah seperti kemarin sore di Urek-Urek Gondang Legi, banyak rumah roboh karena puting angin yang kencang. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah itu meluaskan rezeki kepada yang Dia kehendaki, maka kita mencari bagaimana caranya Allah meluaskan rezeki kita. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar dengan jalan yang lurus, halal dan jujur. Maka insya Allah Allah akan meluaskan rezeki. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kita merasa diri kita kurang, karena sesungguhnya Allah sudah melebihkan kita semuanya. Berapapun kekayaan kita, berapapun uang yang kita miliki, sebetulnya Allah sudah melebihkan kita di atas yang lain. Saya kejadian
saya menyampaikan, ya masalah belum lama ini, karpet ini saja, saya menyampaikan pada seseorang yang sudah cukup lumayan gajinya, kemudian dia mengatakan kepada saya, doakan saya dapat rezeki yang banyak ya, nanti saya sumbang. Ini artinya dia menyempitkan dirinya sendiri. Hadirin, kalau kita infak nunggu dapat rezeki yang besar, dan rezeki yang besar itu tidak pernah terasa besar bagi kita. Hari ini kita dapat 10 juta mungkin menyatakan besar itu, nanti 100 juta pun akan kecil kita rasakan. Tidak akan pernah itu kejadian seperti itu, kita dapat rezeki yang besar. Berapapun kita merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Oleh karena itu, yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk mencari rezeki dan kemakmuran dari bumi dengan usaha yang halal dan jujur. Yang kedua, hadirin sekalian, Islam mendorong untuk berusaha keras, kreatif dan inovatif dalam mencari keberkahan dan rezeki. Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang sudah sering kita dengar ayatnya semua. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Surah Jumu'ah ayat 10. Maka apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Walaupun ayat ini konteksnya adalah salat Jumat, tetapi harus kita pahami bahwa kalau kita setelah melaksanakan ibadah berdoa kepada Allah, hendaklah kita bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, berikhtiar, bukan santai-santai. Itu pesan ayat ini, surah Al-Jumu'ah ayat 10. Yang ketiga, hadirin sekalian, Allah menjelaskan bahwa perubahan kesejahteraan seseorang bergantung pada usaha manusia, bergantung pada ikhtiarnya maksimal atau tidak. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Ar-Ra'd ayat 11 yang kita kenal sekali ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau memahami ayat ini, maka kemudian ada orang yang berputus asa, saya sudah berdoa tapi kok Allah nggak memberikan kemudahan kepada kita. Pertanyaannya bukan kepada Allah, sudah semaksimal mana kalian berikhtiar? Karena Allah sendiri yang mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya apa? Berusaha maksimal. Jadi Allah tidak akan melakukan perubahan itu kalau seseorang tidak berusaha secara maksimal. Kalau hanya berdoa, ya mungkin itu belum dikatakan maksimal. Maka jangan heran kemudian orang doanya sudah luar biasa, tetapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah apa yang dimintanya itu. Ditanya kepada kita sendiri, sudah maksimal belum ikhtiar kita? Itu beberapa pesan Al-Quran, masih banyak yang lain tentang perdagangan. Yang kedua, pesan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa kewirausahaan atau entrepreneur itu ada beberapa disitir dalam hadis Rasulullah. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan dalam bisnis yang jujur, amanah, dan profesional. Beliau menekankan pentingnya kejujuran dan tidak menipu dalam berdagang. Itu beliau menekankan. Maka amanah, kejujuran itu bagian daripada profesionalisme. Dalam ilmu manajemen juga begitu, kepercayaan konsumen, kepercayaan pelanggan itu adalah yang pertama dan utama harus dipertahankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang potongan hadisnya, at-tajirus sudukul amin, pedagang yang jujur yang dapat dipercaya. Maka hadirin, profesi pedagang ini ada penghargaan khusus dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tajirus sudukul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para nabi, para ahli, orang-orang yang benar, dan para syuhada dan para orang-orang yang salih. Tidak ada profesi lain yang dapat penghargaan seperti itu. Pedagang yang jujur itu kalau akan masuk surga bersama siapa? Bersama dengan para nabi. Kita ini mau hadirin sekalian, seandainya pun Allah memberikan karunia kita masuk surga, apa surga kita sama kelasnya dengan nabi? Kan tentu jauh. Siapa kita?
berapa amal soleh kita. Tetapi pedagang yang jujur itu akan diberikan penghargaan oleh Allah seperti itu dalam hadis Rasulullah. At-tajir sudukul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin. Pedagang yang jujur dapat dipercaya itu kelak disurgakan bersama para nabi. Tinggi kelasnya ini. Bersama para siddiqun, orang-orang yang benar. Bersama para syuhada, orang yang mati syahid. Was-sholihin, dan bersama orang-orang yang soleh. Maka kenapa sampai diberikan predikat seperti itu? Karena memang jadi pedagang yang jujur itu tidak mudah. Hadis yang lain hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang itu harus berusaha mencari ilmu, mencari tambahan pengetahuan untuk profesionalisme dalam berwirausaha dengan ayat hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu itu ilmu apa saja. Orang yang berbisnis juga harus memahami ilmu berbisnis. Orang yang bertani harus juga mencari ilmu, memahami cara pertanian. Maka tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ini melekat pada ilmu apa saja, terutama ilmu agama tentu saja. Sehingga apapun profesi yang kita geluti, kita dituntut untuk punya pengetahuan dan ilmu tentang itu yang kita kenal sekarang dengan profesionalisme. Ringkasan dari apa yang saya sampaikan pada subuh pagi hari ini hadirin sekalian. Yang pertama, Al-Quran mengandung banyak ayat yang mendorong manusia untuk berusaha, berikhtiar, berwirausaha, berdagang dan mencari rezeki dengan cara yang halal dan penuh amanah. Yang kedua, jiwa kewirausahaan dalam Islam harus berdasarkan prinsip kejujuran, kerja keras, inovasi, dan tanggung jawab. Kejujuran tanpa kerja keras tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kejujuran dan kerja keras tanpa inovasi tidak akan mampu melaju ke depan dengan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menjadi contoh utama sikap bisnis yang beretika dan juga sikap bisnis yang mengedepankan amanah. Mari hadirin sekalian, kita dorong anak-anak kita, cucu kita untuk punya mental bisnis ini. Karena yang menguasai ekonomi adalah orang-orang yang bermental bisnis. Kebetulan Allah menakdirkan saya bukan orang menjadi orang pebisnis, yaitu sudah kita terima sebagai takdir. Tapi anak-anak kita yang masih ada kesempatan untuk menjadi wirausaha. Dan ingatkan kepada anak-anak kita, pedagang yang jujur, pebisnis yang jujur itu akan mendapatkan penghargaan, kelak dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi, bersama para orang-orang yang benar, bersama para orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang yang soleh. Maka betapa mulianya pedagang yang betul-betul amanah. Tentu saja dia seorang muslim yang baik. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, anak-anak kita diberi kesempatan dan pengetahuan oleh Allah untuk mampu menjadi wirausahaan yang baik, yang amanah, yang jujur, dan mudah-mudahan ekonomi umat kita semakin membaik. Kelemahan kita adalah umat kita ini banyak tapi kalah dalam bidang ekonomi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti menjadi generasi-generasi yang kuat dalam hal ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.